darah, selain bisa membantu banyak orang, ia juga punya banyak manfaat untuk tubuh. Meski demikian, nyatanya kebutuhan darah di Indonesia belum terpenuhi, apalagi di masa pandemi. Ketakutan masyarakat akan persebaran virus COVID-19 dan rendahnya kesadaran masyarakat akan mendonor darah membuat sejumlah wilayah saat ini mengalami kekurangan ketersediaan darah. Bagi Anda yang belum pernah donor darah dan mempunyai keinginan untuk donor darah, Anda harus tahu beberapa manfaat donor darah. Donor darah ternyata bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, yakni bisa mengurangi resiko penyumbatan di pembuluh darah, jadi kerja jantung akan normal. Selanjutnya adalah memproduksi sel darah baru. Dengan donor darah secara teratur akan membantu tubuh kita memproduksi sel-sel darah baru yang kemudian akan bermanfaat untuk kesehatan psikologis. Biasanya orang yang sudah melakukan donor darah akan menjadi bugar dan efeknya adalah bahagia. Buat Anda yang hobi makan, ternyata selain olahraga, donor darah juga bisa membakar kalori dari makanan yang Anda konsumsi. Selain itu, donor darah bisa mendeteksi penyakit karena di awal donor darah dilakukan screening terlebih dahulu dan secara dini kita akan tahu penyakit apa yang ada di dalam tubuh. Dan yang paling penting, karena donor darah adalah komponen terpenting dalam tubuh manusia, ternyata satu orang saja bisa menyelamatkan 3 nyawa manusia sekaligus. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda jalan-jalan untuk melihat langsung kegiatan donor darah yang dilakukan oleh sebuah lembaga sosial, yaitu Rumah Kita. Yuk. Apakah donor darah itu menakutkan? Ataukah donor darah itu menyakitkan? Apa saja yang harus kita lakukan untuk mengikuti donor darah? Langsung saja, yuk! Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan juga dengan air mengalir. Yang kedua adalah mengisi formulir di bagian administrasi. Silakan langsung isi formulirnya. Adalah screening, yaitu darah kita akan dicek apakah darah kita layak untuk didonorkan atau tidak. Jangan lupa, ini adalah proses yang sangat penting. Berikut adalah proses screening, bagaimana cara kita dicek tekanan darah kita, golongan darah kita, agar bisa tahu layak atau tidaknya darah kita untuk didonorkan. Setelah screening, nah ini dia saat untuk kita diambil darahnya oleh petugas. Yuk langsung ikutin. Buat kalian yang di rumah yang sering takut donor darah itu katanya sakit, Mas, kita langsung mau tanya ke narasumber yang udah donor darah. Yuk, permisi Bu, bagaimana rasanya donor darah Bu? Sakit nggak sih? Enggak sakit kok.
golongan darahnya Ibu? B+, Sudah berapa kali donor, Bu? 12. Apa tujuan Anda ikut acara donor darah ini? Peduli sesama ya, karena donor darah dan di PMI kan sudah menipis, kasihan mereka yang butuh. Terima kasih, Bu. Tuh teman-teman, donor darah itu nggak sakit, jadi jangan takut ya. Langsung aja ikut donor darah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Manajer dari rumah kita, Bapak Sodik, selaku pelaksana acara donor darah ini. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau tanya-tanya nih, Pak. Donor darah dilakukan berapa kali, Pak? Untuk pelaksanaan hari ini, hari Rabu 13 Januari 2021 ini merupakan pelaksanaan yang ke-20. Kegiatan ini dilakukan sejak kapan ya, Pak? Perkiraan ya ini kira-kira itu sekitar tahun 2015 sudah kita mulai untuk pelaksanaan yang pertama. Kenapa memilih kegiatan donor darah sebagai salah satu kegiatan rutin di rumah kita, Pak? Jadi kegiatan donor darah itu merupakan kegiatan sosial yang merupakan basic dari kegiatan yang ada di rumah kita. Jadi selama kita bisa berbagi, bisa menolong sesama manusia, ya apapun bentuk kegiatannya kita akan laksanakan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan donor darah. Yang terakhir nih, Pak, apa harapan Bapak kepada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya donor darah, Pak? Harapan kami ya masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan donor darah karena memang kebutuhan darah itu masih tinggi sedangkan jumlah pendonornya masih terbatas ya. Jangan takut apalagi di masa pandemi saat ini ya. Yakin bahwa kita bisa melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih, Pak. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang bersama Bapak Camat. Permisi, Pak, namanya siapa, Pak? Nama saya Sunario. Bapak Sunario, ini saya mau tanya, Pak, gimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan donor darah ini, Pak? Kegiatan donor darah yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Kita ini bagus sekali dan ini sudah rutin ya, tiap 3 bulan sekali. Dan dari setiap kali ada kegiatan donor darah di Kecamatan Winong ini, antusiasme warga, terus kepedulian warga untuk mendonorkan darah di lewat rumah kita ini luar biasa. Saya berterima kasih kepada warga masyarakat. Darah yang disambangkan masyarakat lewat Yayasan Rumah Kita maupun PMI Kabupaten Pati ini semuanya untuk masyarakat Kabupaten Pati. Jadi saya terima kasih untuk warga yang telah mendonorkan darahnya. Pagi, Pak, ini apa harapan Bapak ke depannya tentang donor darah ini, Pak? Terkait donor darah yang dilakukan di saat pandemi ini, memang ada sebagian masyarakat yang belum tahu bahwa nantinya itu ada efeknya enggak. Sepanjang yang kami tahu dan kami dapatkan informasi dari kedokteran maupun dari PMI Kabupaten, PMI Pusat, bahwasanya donor darah ini tidak ada hubungannya dengan masalah tertularnya virus, karena ini semuanya dilakukan secara profesional dan sudah sesuai dengan tahapan prosedur dari Kepalang Merah. Dan ini semuanya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai kecamatan melaksanakan ini. Dan harapannya tidak ada permasalahan yang terjadi akibat pelaksanaan donor darah. Karena semuanya dari awal pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pengambilan darah sampai selesai ini sudah melalui protokol kesehatan dan alhamdulillah. Dan di sini tidak ada makannya dibawa pulang. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya, sukses ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang bersama dokter yang memeriksa
dan memantau kegiatan donor darah ini. Selamat siang Bu. Yang juga Ibu namanya siapa Bu? Yati. Bu Yuliati. Mau tanya nih Bu, apa saja syarat untuk bisa melakukan donor darah? Bagi laki-laki berat badannya minimal 50, perempuan 45. Usianya minimal 16 tahun ke atas dalam keadaan sehat. Setelah donor darah, apakah darah bisa langsung dipakai oleh orang yang butuh Bu? Kita screening dulu di laborat, Mbak. Kalau hasilnya sudah free negatif semua bisa kita kasihkan. Setelah kita pikir-pikir nih Bu, kalau orang-orang awam nih biasanya kan pada mikir donor darah kan gratis, kenapa orang yang butuh malah disuruh beli dengan harga yang mahal? Itu kan pakai plastik bagnya dari luar negeri, Indonesia sampai sekarang belum bisa buat. Terus reagen yang untuk memeriksa, pertama golongan darah, kedua penyakit semua yang menular lewat darah, itu kan butuh biaya banyak Mbak. Terus cara penyimpanannya juga pakai tempat yang khusus untuk penyimpanan darah, itu juga butuh biaya, pakai listrik juga. Udah. Di masa pandemi ini Bu, banyak orang yang khawatir tertular virus COVID. Apakah virus COVID ini bisa tertular melalui darah Bu? Virus COVID itu kan lewatnya bukan darah tak Pak, lewat penularan dari orang ke orang. Darah yang kita transfusikan ke pasien itu sudah di screening, sudah negatif semua hasilnya, jadi tidak menular. Yang terakhir nih Bu, apa yang harus dilakukan oleh pendonor ketika sudah selesai donor darah Bu? Ya istirahat sejenak Mbak, biar untuk mengembalikan stamina-nya. Kita harus habis itu makan minum yang cukup untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi sesuatu pada donor. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Oke pemirsa, tadi sudah dengar sendiri kan penjelasan dari tenaga ahli dan juga para pendonor gimana sih dan apa sih yang terjadi di donor darah itu. Jadi nggak perlu takut ya, karena virus COVID ini tidak menyebar melalui peredaran darah. Dan yang terpenting setelah donor darah, kalian semua harus makan dan minum yang cukup serta istirahat. Setelah ini kita akan intip dapur di rumah kita yang menyediakan makanan juga di sini untuk para pendonor darah. Yuk. Ya pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan dapur rumah kita yang riweh-riwehnya masaknya kayak gimana, langsung aja kita lihat. Tunggu Pak. Grogi malah mulai grogi nih. Aku ini termasuk nganu kok, demam panggung kok. Demam panggung dan Alasan ya buatan panggung. ayo itu sih itu orang. Murid yang pinter-pinter ini ya. Kacau. Ya pemirsa, sekarang saya bersama dengan Ibu Haja Lulu selaku pengurus dan juga penanggung jawab dari konsumsi di acara donor darah ini. Selamat siang Bu. Selamat siang apa pagi? Siang. Ibu boleh tanya nggak Bu, ini menyediakan berapa kambing sih Bu buat acara donor darah ini? 2 kambing. 2 kambing. Tapi tidak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Bu. Selain kambing ini menyediakan apa aja Bu? Sate ayam. Terus apa lagi ya? Ya buah-buahan, terus susu. Sudah. Kalau
boleh tahu Bu, ini dana dari konsumsi ini dari mana ya Bu? Ya dari rumah kita sebagian dari siapa ya? Ada deh. Ini kan masaknya banyak sekali ya Bu. Ini melibatkan siapa saja Bu yang membantu acara ini? Relawan-relawan sejati dari Pondok Madinatul Quran, dari tim Aliansa, tim dapur. Itu relawan-relawan sejati dari tadi malam sampai sekarang, terus genjot langsung. Ya, udah. Terima kasih Bu. Ya, balik kasih. Berdiri Bu. Amit ya Bu. Mohon Mbak. Baik teman-teman, sekarang ayo langsung kita intip dapur rumah kita yang sebenarnya. Ayo. Ini nih pemirsa dapur rumah kita. Sini masuk nih. Selamat siang Bu. Ya, Ini kegiatannya lagi ngapain ini Bu? itu buat menu untuk pondok, untuk karyawan. Untuk pendonor juga nggak Bu? Tidak tahu, kali iya Mbak. Aliansa, kadang ya untuk rumah kita juga dari sini.